bahwa BPN itu menerbitkan sertifikat transmigrasi itu tidak atas kemauan BPN sendiri. Jadi semua itu berdasarkan permohonan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Konawe. Sertifikat hak milik tahun 1982 sejumlah 704 sertifikat itu berdasarkan surat keputusan gubernur, ya, berdasarkan keputusan gubernur tingkat 1 Sultra. Terus kemudian diterbitkan sertifikat hak milik tahun 1993 sejumlah 91 sertifikat itu berdasarkan surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sultra. Jadi jika bapak-bapak yang hadir di sini ada yang tidak sesuai dengan data yang kami sampaikan, silahkan mengajukan gugatan di pengadilan. Kami akan menjawab dan akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kalau diselesaikan di sini tidak akan selesai. Gitu. Terus kemudian tujuan kami untuk pemasangan patok ini, yang pertama kami memasang patok untuk seluruh area lahan 2 lahan transmigrasi, yaitu seluas 908,4 hektar. Kemudian yang kedua di lahan yang diklaim oleh masyarakat, masing-masing yang diklaim, itu yang kami patok. Kemudian yang ketiga, lahan yang belum bersertifikat. Jadi nanti sudah jelas batas-batas patoknya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Terima kasih banyak Ibu BPN. Data Ibu sesuai mekanismenya. Datanya kita tidak sesuai dengan yang disampaikan. Ya kan? Nah, untuk itu butuh pengadilan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mohon ini menjadi pegangan. Siapapun yang ada di lahan ini 900,8. Ketika putusan pengadilan mengatakan harus diserahkan kepada kelompok si A, si B, si C, maka itu harus dipatuhi demi hukum. Sepakat? Saksi hidup kita semua ini. Ya, itu. Jangan lagi nanti ketika ada putusan ikra pengadilan terus kita pelintir lagi dengan cara-cara yang lain atau dengan isu-isu yang lain. Itu. Jadi putusan pengadilan ikranya kalau dia sampai di Mahkamah Agung, ya Mahkamah Agung. Tidak puas, ada namanya peninjauan kembali. Itu. Jadi kita ikuti mekanismenya supaya jangan kita ini yang sama-sama, saya tidak punya lahan, mungkin juga Om tidak punya lahan, kita bertengkar di sini. Mereka yang puas, kita yang lemas. Nah, jadi tidak elok ini. Lebih baik dia ikuti mekanisme sarananya. Seperti tadi sudah ada celah, data berbeda. Nah, ini ruangnya. Ini ruangnya untuk diuji material di ranah hukum supaya juga BPN maupun siapa-siapa yang diundang nanti di sana untuk membuktikan, silakan. Karena saya meyakini Ibu bicara hari ini, jangan sampai dia pulang minggu depan habis Lebaran sudah lain lagi kepala BPN-nya. Nah, karena jabatan kan gitu. Tetapi tidak bisa, harus beliau menyaksikan. Dan hari ini ada dokumentasi, ada BLP, ada saksi-saksi. Kalaupun kita bersaksi pasti beda kita punya keterangan. Nah, beda dengan dokumentasi digital. Jadi saya kira itu saya minta izin kepada kita semua, mohon pengertiannya. Dan terakhir saya beri satu kali kesempatan supaya bisa, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati. Mohon izin saya berdiri. Karena ini penting saya mau sampaikan bahwa sudah kami pastikan hari ini bahwa kami akan melakukan gugatan secara resmi melalui ranah hukum kepada yang saya hormati Ketua BPN. Tolong jangan lagi ada sertifikat yang disembunyikan, ketika itu kita akan perlukan. Karena begini, ketika kami melakukan survei lokasi, ada katanya ini sudah bersertifikat, ini belum. Jadi kami minta supaya sertifikatnya jangan lagi ditutup-tutupi, ada atau tidak ada. Ya, karena kami akan melakukan segera aksi hukum, baik itu melalui pengadilan negeri ataupun PT UN. Karena seluruh sertifikat akan bisa saya batalkan, pengadilan batalkan melalui pengadilan tata usaha negara. Ya, SK manapun yang merupakan produksi negara tetap akan bisa dibatalkan kalau alat bukti cukup dan semua cukup, bisa dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara.
Jadi mohon supaya jangan lagi ada yang disembunyikan begini-begini. Nanti akan jadi bumerang diri sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saya sambut sedikit. Mohon izin Pak Wakil, saya cuma mau bertanya kepada Ketua DPD. Meminta datanya terkait, kan kita ketahui bahwa transmigrasi itu dalam satu kakak itu 2 hektar. Itu yang tersepakati, 2 hektar dalam satu kakak. Sekarang saya mau minta mana datanya yang dari DPD itu mengatakan bahwa 900 lebih hektar itu lahan transmigrasi. Berarti lahan 2. Berarti BPN itu memiliki data 400 lebih kakak. Nah, sekarang saya berdasarkan dokumen yang ada dari tahun 74 itu transmigrasi hanya 100 kakak. 100 kakak. Kenapa bisa mencapai 400 lebih hektar hingga mencapai 900 hektar? Saya ingin minta data itu yang supaya kami ada kepuasan dan pertemuan ini hari. Saya tidak mau ada pertemuan ini tidak ada kepuasan ke semua pihak. Karena apa? Leluhur lagi diam ketika ada berbicara tidak ada yang bisa tahan, Pak. Karena alam kalau berbicara mohon maaf. Nah, kita ini manusia masih bisa kita berpikir. Tetapi kalau alam mohon maaf. Jadi saya minta di sini, ini perwakilan saya bahwa Ketua BPN itu sudah mengatakan bahwa 900 lebih hektar yang dikatakan transmigrasi. Sekarang saya akan minta data itu yang 400 lebih kakak. Sekarang saya minta datanya itu supaya ada kepuasannya kami. Supaya saya tidak mau hadir di sini ada merasa ketidakpuasan mewakili semua. Jadi itu saja saya minta dengan 900 sertifikat. Nah, supaya kalau memang ini masyarakat lokal diminta untuk keluar, kasihan kami sudah menanam padi terus dipaksa keluar supaya ada keputusannya, supaya kami juga puas, supaya kami keluar dengan begitu tenang, damai, tidak ada keributan. Itu yang kami inginkan. Tetapi ketika kami tidak diberikan itu data dari transmigrasi tahun 74 itu, BPN itu datanya 400 kakak, kami tetap ada di atas lahan itu untuk sampai ada dari BPN itu yang disampaikan 900. Itu yang saya minta. Terima kasih. Sertifikatnya dan data transmigrasinya 400 kakak, 400 sekian kakak. Terima kasih. Cuma itu saja permintaan saya untuk mewakili Rumpung. Ketika tidak ada yang kami terima itu mohon maaf, kami akan tetap berada di atas lahan itu. Terima kasih, Pak Wakil. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Sebelum saya tutup, saya ingin tegaskan kembali bahwa 900 sekian adalah bagian dari sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN. Saya luruskan Bu ya, sertifikat yang sudah dikeluarkan BPN berarti resmi, ini meliputi di seputar wilayah lahan 2 dan yang sekitar. Soal siapa yang punya secara pribadi pasti Ibu tidak tahu, hanya mengeluarkan surat resmi. Untuk itu disitulah ruang untuk dicari tahu, digugat dan seterusnya. Terus untuk diketahui bersama keputusan pemerintah, ya saya mohon didengar Nino duhai, keputusan pemerintah 908,7 baik siapa-siapa yang sudah menanam di dalamnya mulai hari ini dikosongkan. Mau mati itu padi, dia mau hidup, dia mau berumput, itu sudah keputusan pemerintah. Dengan pertimbangan bahwa dulu wilayah ini sudah dijadikan status quo, tetapi masih ada yang menggarap dengan caranya masing-masing. Untuk itu sekali lagi di keputusan pemerintah yang sekarang itu kesimpulannya dikosongkan, final. Siapapun yang beraktivitas di situ ya berarti kita berhadapan dengan hukum. Itu sudah kesepakatan. Kemudian bagi yang membangun di atasnya dikasih waktu 3 hari sejak hari ini untuk membongkar rumah atau apa di wilayah. Jika tidak, maka 3 hari dari itu sudah wewenang pemerintah untuk membuka. Kemudian keputusan rapat 30 hari sejak hari ini, maka baru bisa masuk mengolah yang punya sertifikat.
bagi yang bersengketa silakan di pengadilan. Karena kita debat juga ini terus seperti itu.